Inilah momen terakhir dari Jim Morrison. Di sebuah apartemen sunyi di Paris, tubuh sang ikon rock ditemukan tak bernyawa pada usia 27 tahun. Usia yang kelak menjadi simbol kutukan bagi para legenda musik. Sebelum meninggal, Jim Morrison disebut-sebut tengah berada dalam fase paling gelap sekaligus paling jujur dalam hidupnya. Fase ketika ia mulai berbicara tentang kelelahan, kematian, dan bayangan akhir yang terus mengikutinya. Tidak ada konser besar, tidak ada sorotan lampu panggung, hanya keheningan yang menyisakan pertanyaan yang belum pernah benar-benar terjawab. Dunia mengenalnya sebagai penyair liar, vokalis karismatik dari The Doors, dan simbol pemberontakan generasi 1960-an. Namun, sedikit yang membicarakan malam-malam terakhir Jim Morrison sebagai seorang pria yang terasing dari ketenarannya sendiri. Ia meninggalkan Amerika bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk melarikan diri. Paris baginya bukan panggung baru, melainkan tempat persembunyian, tempat di mana ia berharap bisa menulis, hidup lebih tenang. Dan mungkin memulai ulang identitasnya sebagai penyair, bukan bintang rock. Kematian Jim Morrison secara resmi dinyatakan akibat gagal jantung. Tetapi hampir sejak hari pertama, keraguan sudah muncul. Tidak dilakukan autopsi. Tidak ada saksi yang benar-benar melihat detik-detik terakhirnya. Hanya cerita yang terpotong-potong, rumor yang saling bertabrakan. Dan bisikan tentang penggunaan zat terlarang yang tak pernah bisa dibuktikan secara hukum. Sebagian orang percaya ia mati karena kelelahan fisik dan mental. Yang lain yakin ada rahasia yang sengaja dikubur bersama jasadnya. Yang membuat kisah ini semakin mengganggu adalah ironi hidupnya. Jim Morrison sepanjang karirnya terobsesi dengan kematian. Lirik-liriknya penuh simbol kehancuran, transendensi, dan perjalanan menuju sisi gelap jiwa manusia. Ia sering berkata bahwa musik hanyalah pintu, dan kematian adalah perjalanan berikutnya. Ketika kata-kata itu diucapkan di atas panggung, publik menganggapnya sebagai puisi provokatif. Ketika ia benar-benar mati muda, kata-kata itu berubah menjadi pertanda yang terasa terlalu nyata. Video ini tidak hanya membahas siapa Jim Morrison dan bagaimana ia meninggal. Ini adalah kisah tentang kejatuhan seorang ikon, tentang batas tipis antara jenius dan kehancuran. Serta tentang satu kematian yang hingga kini masih menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di balik legenda Lizard King, ada kebenaran yang jauh lebih gelap, dan mungkin, jauh lebih manusiawi. Jim Morrison bukan sekadar penyanyi rock. Ia adalah produk dari zamannya, sekaligus sosok yang melampaui zamannya sendiri. Lahir pada 8 Desember 1943, tumbuh di keluarga militer yang disiplin, Jim sejak kecil sudah hidup dalam keterasingan emosional. Ia jarang menetap di satu tempat, jarang membangun hubungan yang stabil, dan sejak usia muda menunjukkan ketertarikan kuat pada sastra, filsafat, serta tema-tema kematian. Ketika akhirnya muncul di kancah musik Amerika pada pertengahan 1960-an, ia datang bukan sebagai entertainer biasa, melainkan sebagai figur yang membawa keresahan generasi pasca perang ke atas panggung. Bersama The Doors, Jim Morrison dengan cepat menjadi simbol budaya tandingan. Di era ketika Amerika dilanda perang Vietnam, konflik rasial, dan krisis identitas generasi muda, kehadirannya terasa seperti cermin yang jujur namun kejam. Lirik-liriknya tidak menawarkan harapan sederhana, melainkan mempertanyakan realitas, moralitas, dan batas kewarasan manusia. Ia menyanyikan kebebasan dengan nada gelap, dan justru disitulah daya tariknya. Morrison bukan idola yang nyaman. Ia adalah figur yang membuat orang berpikir, terganggu, bahkan takut. Posisi Jim Morrison dalam budaya populer saat itu sangat unik.
Ia dipuja sebagai penyair modern, tetapi juga dicap sebagai ancaman moral. Aksi panggungnya sering dianggap provokatif, kadang vulgar, dan tak jarang berujung pada masalah hukum. Salah satu momen paling kontroversial adalah tuduhan perilaku tak senonoh di atas panggung yang menyeretnya ke pengadilan. Bagi media, Morrison adalah bahan berita sempurna. Bagi penggemar, ia adalah simbol kebebasan absolut. Namun bagi dirinya sendiri, ketenaran itu mulai terasa seperti jebakan. Di balik sorotan lampu dan teriakan penonton, Jim Morrison perlahan kehilangan kendali atas hidup pribadinya. Konsumsi alkohol dan zat adiktif bukan lagi sekadar bagian dari gaya hidup rock and roll, melainkan pelarian dari tekanan mental yang terus menumpuk. Ia merasa terperangkap dalam citra Lizard King yang diciptakannya sendiri. Publik ingin melihatnya liar, berantakan, dan destruktif. Sementara di dalam dirinya tumbuh keinginan untuk diakui sebagai penulis serius. Bukan sekadar vokalis band terkenal. Periode akhir karirnya di Amerika dipenuhi konflik internal. Hubungannya dengan anggota band memburuk. Proses rekaman menjadi semakin tegang. Penampilan live sering berakhir kacau, bukan karena kurangnya bakat, tetapi karena kelelahan fisik dan emosional. Jim Morrison mulai berbicara tentang meninggalkan musik, tentang pergi jauh dari industri hiburan yang menurutnya telah merusak makna seni. Keputusan pindah ke Paris bukanlah langkah romantis, melainkan upaya terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Paris pada akhir 1960-an dan awal 1970-an dikenal sebagai tempat perlindungan seniman. Di kota itu, Jim berharap bisa hidup anonim, berjalan di jalanan tanpa dikejar penggemar, dan menulis puisi dengan tenang. Namun, masa lalu tidak semudah itu ditinggalkan. Kebiasaan lama, lingkaran pergaulan, dan ketergantungan yang sudah mengakar tetap mengikutinya. Tema utama kisah ini pun mulai terlihat jelas, seorang jenius yang berusaha melarikan diri dari bayangannya sendiri. Tetapi justru semakin tenggelam di dalamnya. Bagian ini bukan sekadar latar belakang biografi. Ini adalah fondasi dari tragedi yang akan datang. Jim Morrison berada di persimpangan antara pembebasan dan kehancuran. Antara keinginan untuk hidup sebagai manusia biasa dan tekanan untuk terus menjadi legenda. Dan dari titik inilah, rangkaian peristiwa yang lebih gelap, lebih kontroversial, dan lebih mengejutkan mulai bergerak menuju akhir yang tak terhindarkan. Pada awalnya, Paris terasa seperti kelahiran kembali bagi Jim Morrison. Ia bangun tanpa jadwal tur, tanpa studio rekaman yang menuntut, dan tanpa tekanan industri musik Amerika yang selama bertahun-tahun mencekiknya. Ia menghabiskan pagi dengan berjalan di tepi sungai Seine, mengunjungi kafe kecil, dan membaca kembali karya-karya penyair favoritnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jim tampak seperti pria yang mencoba hidup normal. Namun ketenangan ini hanyalah permukaan. Di baliknya, badai lama masih berputar dengan pelan dan sabar. Peristiwa awal yang tampak sepele justru menjadi pertanda. Berat badan Jim naik drastis. Suaranya berubah. Ia mulai jarang menulis dengan disiplin seperti yang ia rencanakan. Alkohol kembali menjadi teman setia, bukan lagi sekadar pelengkap malam, melainkan kebutuhan harian. Lingkaran pergaulannya di Paris dipenuhi karakter-karakter gelap, orang-orang yang tidak peduli pada kesehatan atau keselamatannya. Selama nama Jim Morrison masih bisa membuka pintu pesta. Ia mungkin jauh dari Amerika, tetapi gaya hidup destruktifnya tetap utuh. Perkembangan situasi semakin mengkhawatirkan ketika rumor mulai bermunculan. Ada yang mengatakan Jim sering terlihat mengonsumsi zat keras di klub malam Paris. Ada pula yang bersumpah ia mencoba berhenti, tetapi selalu gagal di tengah jalan.
Konflik internalnya semakin tajam. Di satu sisi, ia ingin menjadi penyair serius. Di sisi lain, ketergantungan fisik dan mentalnya menolak dilepaskan. Setiap kali mencoba hidup lebih tenang, rasa hampa justru semakin kuat. Jim mulai merasa kehilangan identitas, seolah tanpa kekacauan, ia tidak tahu siapa dirinya. Klimaks perlahan dibangun melalui rangkaian kejadian kecil yang diabaikan banyak orang. Teman-temannya menyebut Jim sering mengeluh sesak napas. Ia terlihat kelelahan bahkan setelah aktivitas ringan. Ada malam-malam ketika ia mengurung diri, tidak ingin ditemui siapapun. Namun tidak ada yang benar-benar mengambil tindakan serius. Jim Morrison sudah terlalu lama hidup di tepi kehancuran, sehingga tanda bahaya terasa seperti bagian normal dari dirinya. Malam terakhirnya datang tanpa drama besar. Tidak ada konser perpisahan. Tidak ada pesan terakhir yang jelas. Hanya sebuah apartemen, bak mandi, dan keheningan yang menelan segalanya. Ketika tubuhnya ditemukan, dunia kembali terkejut, tetapi kali ini dengan rasa deja vu yang menyesakan. Seorang lagi ikon muda mati terlalu cepat. Penyebab resmi menyebut gagal jantung, tetapi bagi banyak orang, itu terdengar terlalu sederhana untuk menjelaskan hidup yang begitu kompleks. Konsekuensi dari kematian ini langsung terasa. Tanpa autopsi, kebenaran menjadi kabur. Spekulasi berkembang liar. Ada yang menuduh overdosis. Ada yang percaya Jim sengaja mengakhiri hidupnya secara perlahan. Bahkan muncul teori bahwa ia memalsukan kematiannya. Semua teori itu lahir dari satu hal yang sama. Ketidakmampuan publik menerima akhir yang sunyi bagi sosok yang sepanjang hidupnya begitu bising dan kontroversial. Bagian ini menandai titik di mana kisah Jim Morrison berhenti menjadi sekadar perjalanan karir, dan berubah menjadi tragedi modern. Kebangkitannya sebagai ikon budaya berujung pada kejatuhan yang tidak disaksikan siapapun. Dan justru dalam kesunyian itulah, legenda Jim Morrison menjadi abadi, sementara kebenaran tentang detik-detik terakhirnya mulai terkubur oleh mitos, rumor, dan rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar reda. Peristiwa kematian Jim Morrison seharusnya menjadi akhir dari sebuah kisah, tetapi justru berubah menjadi awal dari misteri yang lebih gelap. Pada 3 Juli 1971, tubuhnya ditemukan di bak mandi apartemennya di Paris. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada saksi mata yang benar-benar dapat memastikan apa yang terjadi pada jam-jam terakhirnya. Yang paling mengejutkan, pihak berwenang Prancis memutuskan untuk tidak melakukan autopsi. Keputusan ini, hingga hari ini, menjadi sumber utama kecurigaan dan kemarahan publik. Skandal mulai muncul hampir seketika. Laporan resmi menyebut gagal jantung. Tetapi mereka yang mengenal Jim Morrison tahu betul bahwa jantungnya telah lama diserang oleh alkohol dan zat adiktif. Rumor beredar bahwa Jim sebenarnya meninggal di sebuah klub malam Paris setelah mengonsumsi heroin dalam dosis fatal. Lalu tubuhnya dipindahkan secara diam-diam untuk menghindari skandal internasional. Versi ini tidak pernah dibuktikan secara hukum, tetapi juga tidak pernah benar-benar dibantah dengan bukti kuat. Disinilah kebenaran mulai retak, dan ruang gelap terbuka lebar. Konflik internal Jim pada hari-hari terakhirnya juga perlahan terungkap melalui kesaksian orang-orang terdekat. Ia disebut sering berbicara tentang kematian dengan nada yang tidak lagi puitis, melainkan lelah. Ada kalimat-kalimat pendek yang terdengar seperti perpisahan, bukan ramalan artistik. Ia tidak lagi membanggakan kehancuran diri, tetapi mengaku kehabisan tenaga untuk melawannya. Ingatlah apa yang telah Anda alami ketika seorang legenda berhenti ingin menjadi legenda, dan hanya ingin berhenti merasa sakit. Detail yang jarang diketahui mulai bermunculan bertahun-tahun kemudian.
Jim Morrison disebut mengalami ketakutan mendalam terhadap rumah sakit dan otoritas medis, kemungkinan akibat masa kecilnya dalam keluarga militer. Ketakutan ini membuatnya menghindari pemeriksaan kesehatan, meski kondisinya jelas memburuk. Ia juga menolak bantuan serius dari orang-orang terdekatnya, seolah menerima bahwa tubuhnya telah mencapai batas akhir. Dalam diam, ia mungkin telah berdamai dengan kemungkinan kematian yang selama ini ia romantisasi. Reaksi media dan publik mencerminkan kebingungan kolektif. Sebagian media memilih membingkai kematiannya sebagai akhir yang pantas bagi gaya hidup rock and roll yang berlebihan. Sebagian lain justru menuding sistem industri hiburan yang membiarkan seorang seniman hancur perlahan demi keuntungan. Para penggemar terpecah antara kemarahan, duka mendalam, dan pencarian makna. Makamnya di Prelachaise segera berubah menjadi tempat ziarah, bukan hanya untuk mengenang musiknya, tetapi untuk meratapi misteri yang tak terjawab. Klimaks emosional dari kisah ini bukan terletak pada bagaimana Jim Morrison mati, melainkan pada kenyataan bahwa dunia mungkin tidak pernah benar-benar mengenalnya sebagai manusia. Ia hidup sebagai simbol, mati sebagai teka-teki, dan dikenang sebagai mitos. Kebenaran gelap itu sederhana sekaligus menyakitkan. Di balik figur liar dan penuh kontroversi, ada seorang pria yang kelelahan, kesepian, dan perlahan tenggelam tanpa ada yang benar-benar menghentikannya. Dan mungkin, justru karena itulah, kisah Jim Morrison terus menghantui budaya populer hingga hari ini. Jika kita menyingkirkan mitos, rumor, dan romantisasi kematian muda, Jim Morrison muncul sebagai sosok yang jauh lebih kompleks daripada citra, ikon rock yang hancur oleh narkoba. Dari sudut pandang saluran ini, ia bukan korban tunggal dari gaya hidup berlebihan, melainkan contoh paling jelas tentang bagaimana industri, publik, dan bahkan penggemar ikut membentuk kehancuran seorang seniman. Morrison dipuja ketika ia liar, tetapi mulai ditinggalkan secara emosional ketika ia lelah menjadi simbol itu. Ada mitos besar yang selama puluhan tahun melekat pada dirinya, bahwa Jim Morrison memang ditakdirkan mati muda. Narasi ini terdengar puitis, bahkan heroik, tetapi berbahaya. Mitos tersebut mengaburkan fakta bahwa ia sebenarnya sedang mencari jalan keluar. Keputusannya pindah ke Paris, keinginannya fokus pada puisi, dan jaraknya dari panggung musik menunjukkan upaya untuk bertahan hidup, bukan menyerah. Namun, dunia lebih tertarik pada legenda daripada proses penyembuhan yang rapuh dan tidak dramatis. Rahasia terbesar Jim Morrison mungkin bukan bagaimana ia meninggal, melainkan betapa sedikit ruang yang diberikan padanya untuk berubah. Setiap kali ia mencoba tampil lebih tenang, media menuduhnya kehilangan pesona. Setiap kali ia menunjukkan kelemahan, publik menyebutnya dekadensi. Tekanan semacam ini menciptakan jebakan psikologis. Morrison terkurung dalam karakter yang ia ciptakan, karakter yang terus dituntut untuk hidup lebih ekstrim agar tetap relevan. Dalam konteks ini, kematiannya bukan peristiwa tunggal, melainkan hasil akumulasi panjang. Dari sisi karya, Jim Morrison sering direduksi menjadi vokalis karismatik semata. Padahal, kontribusinya sebagai penulis lirik dan pemikir budaya jauh lebih signifikan. Tema alienasi, kebebasan, kematian, dan pencarian makna dalam karyanya masih relevan hingga kini. Banyak pendengar menikmati lagunya tanpa menyadari bahwa lirik-lirik itu adalah refleksi jujur dari pergulatan batin yang nyata. Bukan sekadar estetika gelap untuk menarik perhatian. Saluran ini memandang Jim Morrison sebagai peringatan, bukan hanya legenda. Ia menunjukkan bahwa bakat luar biasa tidak otomatis membawa keselamatan. Ketika sistem di sekitarnya lebih menghargai sensasi daripada kesehatan, tragedi menjadi hampir tak terelakkan. Di titik ini, pertanyaan penting muncul bagi audiens.
Apakah kita merayakan seniman karena karyanya, atau karena kehancurannya? Apakah kita benar-benar ingin memahami mereka, atau hanya menikmati mitos yang mereka tinggalkan? Pandangan dan kesan Anda sebagai penonton menjadi bagian penting dari kisah ini. Jim Morrison telah lama pergi, tetapi pola yang menghancurkannya masih berulang pada banyak figur publik modern. Dengan melihat kembali hidupnya secara lebih jujur, kita tidak hanya membongkar rahasia masa lalu, tetapi juga bercermin pada cara kita memperlakukan para idola hari ini. Mungkin di sanalah makna terdalam dari kisah Jim Morrison, sebuah mitos yang seharusnya membuat kita lebih sadar, bukan sekadar terpesona. Ada kesunyian aneh yang tertinggal setelah kisah Jim Morrison berakhir. Bukan kesunyian karena kurangnya suara, melainkan karena terlalu banyak suara yang tak pernah sempat ia ucapkan. Ketika kita menoleh ke belakang, Jim tidak lagi tampak seperti ikon liar di atas panggung, melainkan seorang pria muda yang membawa beban zaman di pundaknya. Ia hidup cepat, berbicara keras, dan pergi terlalu dini, meninggalkan ruang kosong yang hingga kini masih terasa dalam budaya populer. Warisan Jim Morrison tidak hanya hidup dalam lagu-lagu yang terus diputar lintas generasi. Ia hadir dalam sikap berani menantang norma, dalam keberanian mengekspresikan sisi gelap manusia tanpa filter. Ia membuka jalan bagi musisi untuk menjadi lebih jujur, lebih puitis, dan lebih berisiko. Banyak artis setelahnya mungkin tidak sadar menirunya, tetapi jejak Jim ada di sana, dalam lirik yang berani dan persona yang tidak jinak. Namun nostalgia tentang Jim Morrison juga membawa pelajaran pahit. Kita diingatkan bahwa kejeniusannya berjalan berdampingan dengan rasa kesepian yang dalam. Ketika publik merayakan mitosnya, sisi manusianya sering terlupakan. Ia ingin dikenang sebagai penyair, bukan sekadar bintang rock yang mati muda. Ia ingin dipahami, bukan hanya dipuja. Keinginan itu mungkin tidak sepenuhnya terwujud semasa hidupnya, tetapi kini, dengan jarak waktu, kita punya kesempatan untuk melihatnya dengan lebih jernih. Dampaknya terhadap budaya bukan hanya musikal, tetapi emosional. Jim Morrison menjadi simbol generasi yang mempertanyakan segalanya, generasi yang tidak puas dengan jawaban sederhana. Ia mengajarkan bahwa seni bisa menjadi ruang untuk kegelisahan, bukan hanya hiburan. Dalam dunia yang semakin cepat dan bising, pesan itu justru terasa semakin relevan. Ada keberanian dalam ketidaknyamanan yang ia tawarkan, keberanian untuk menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Pada akhirnya, ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Ada kebenaran yang terkubur bersama waktu dan mitos. Tetapi sekarang, Anda mengetahui sisi lain dari Jim Morrison, bukan hanya sebagai legenda, melainkan sebagai manusia. Ia telah pergi, tetapi gaung suaranya masih bergetar pelan di antara nostalgia dan kesadaran. Dan mungkin, di sanalah tempatnya yang sebenarnya, bukan di puncak mitos, melainkan di ruang sunyi di mana kita akhirnya memahami harga dari sebuah kebebasan.